Tuhan, biar setiap kami hamba-hamba-Mu sadar, tempat ini kudus, tubuh kami kudus, tangan ini kudus Tuhan. Biar kami mempermuliakan Kau dengan penuh rasa hormat. Terima kasih Bapa, beri roh takut akan Tuhan kepada setiap pribadi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri salam satu sama lain kepada sesama hamba-hamba Tuhan yang belum katakan selamat tahun baru. Ucapkan selamat tahun baru. Saudara, kita akan meneruskan apa yang kita bicarakan dalam beberapa waktu terakhir, terutama tentang area-area yang Tuhan ingin saudara dan saya belajar untuk memahami betapa pentingnya kita menghormati apa yang Tuhan tetapkan. Ya, di waktu-waktu yang lalu kita udah belajar bagaimana kita masih melihat dari Ulangan 27, sudah bisa lihat dari Ulangan 27, mulai dari ayat yang ke-11. Ya, di waktu yang lalu kita melihat, saya ulangi, saya baca kembali, Ulangan 27 ayat yang ke-11. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yaitu suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Tujuan mereka berdiri di atas gunung Gerizim untuk mengucapkan, untuk memberkati bangsa itu. Tetapi kita melihat, ternyata perintah demi perintah ada 12 kata kutukan yang keluar, bukan kata berkat. Ayat yang ke-14 berkata gini, maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan kepada seluruh Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Saudaraku, terus kita melihat, tujuannya untuk memberkati, tetapi perkataannya adalah kutuk. Apa yang Tuhan maksud? Kita udah melihat beberapa bulan yang terakhir bahwa setiap yang Tuhan tetapkan ada berkat terkandung di dalamnya. Tetapi ketika saudara tidak melakukan apa yang Tuhan tetapkan ini, maka yang terjadi justru adalah kutuknya. Nah, saudaraku, saya betul-betul bergetar dan rindu untuk setiap kita memahami. Kita udah melihat bagian pertama ini, hormati Tuhan. Sebab ketika kita gagal menghormati Tuhan, kita membuat patung tuangan di tempat yang tersembunyi. Di dalam dasar tempat-tempat yang tidak dilihat orang lain. Di dalam dasar hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita. Kita membuat patung tuangan, patung tandingan untuk menyaingi Tuhan. Dan itulah yang mendatangkan kutuk. Tetapi ketika engkau belajar menghormati Tuhan, maka seharusnya itu akan menjadi berkat buat kita. Nah, saudaraku, kemudian kita melihat juga ayat yang ke-16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Di bagian kita belajar tentang honor in the heart of Isaac, hormat yang ada di dalam hati Ishak. Kita udah melihat itu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar satu perkara. Perhatikan ayat yang ke-17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya, manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Sekali lagi, saya ingin sampaikan, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan bangsa itu harus berkata, amin. Saudaraku, ada satu perkara yang hari ini kita akan belajar sama-sama, semua hamba-hamba Tuhan. Buka telinga lebar-lebar. Saudara perlu mencatat, saudara catat sungguh-sungguh. Dan hidupi mulai hari ini. Nanti kita akan sama-sama berdoa untuk melepaskan pengampunan dan melepaskan, mematahkan kutuk ini. Saudaraku, saya rindu betul-betul tahun 2025 dan ke depan terus sampai keturunan-keturunan kita belajar satu perkara hari ini. Ada satu perkara yang Tuhan katakan dengan sangat jelas, kalau boleh saya rangkumkan, ya. Tuhan mengatakan, jangan geser batas milik sesamamu. Jangan pindahkan batas yang menjadi milik orang lain. Jangan ulurkan tanganmu untuk menjamah yang bukan milikmu.
Jangan ingini milik sesamamu. Hormati, dengan kata lain. Komitmen, perkataan, ikat janji, sumpah yang saudara sudah ucapkan. Jangan utak-atik itu di hadapan Tuhan, karena itu akan mendatangkan kutuk. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana setiap anak Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan, harus betul-betul belajar satu perkara. Hormati ikat janji. Hormati sebuah komitmen. Saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini pelan-pelan. Ya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat Amsal 11. Amsal 11 ayat yang pertama, silakan. Amsal 11 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat. Saudaraku, kita sedang belajar kitab Amsal. Tiap-tiap hari kita belajar, kita baca kitab Amsal hari-hari ini. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu itu, hikmat Tuhan yang diberikan kepada Salomo dan diajarkan kepada semua gereja Tuhan, yaitu mempertimbangkan hidup kita seperti batu timbangan atau neraca. Ada neraca yang serong atau yang tidak akurat, dan itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Batu timbangan yang tidak tepat, itulah kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, pada zaman-zaman dahulu, bahkan mungkin hari-hari ini juga masih kita lakukan. Orang-orang menjual beli atau bertransaksi dengan batu timbangan, dengan raca, dengan timbangan gitu ya. Mungkin saudara masih ingat sekarang ini hampir semuanya sudah menggunakan digital ya. Tapi pada waktu-waktu itu dan juga pada waktu kita masih muda-muda, beberapa dari kita, saya juga mengalami, kita menimbang dengan batu timbangan. Dengan timbangan, ada gandul timbangan gitu ya. 1 kilo ditimbang 1 kilo dan sebagainya. Saudaraku, ada orang-orang yang mempunyai prinsip seperti ini. Dia mempunyai 2 jenis batu timbangan. Batu timbangan yang dipakai untuk menjual dengan batu timbangan yang dipakai untuk membeli, itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena sifat busuknya dalam pikirannya. Kalau saya jual, saya maunya jual mahal. Kalau saya beli, saya maunya beli murah. Kalau saya jual barang yang sama, saya tinggi-tinggikan. Saya dekorasikan. Saya umbar-umbar supaya kelihatannya lebih luar biasa. Kalau saya membeli, saya ngomongnya jelek-jelekin. Supaya ini harganya murah. Saudaraku, kita berpikir itu adalah strategi bisnis. Ya. Saudaraku, saya juga seorang pengusaha. Saya ingin sampaikan, itu bukan strategi bisnis. Saya ingin sampaikan, itu adalah neraca yang serong. Kalau saudara mempunyai 2 jenis batu timbangan, yang sengaja saudara lakukan, demi untuk mempengaruhi atau menguntungkan dirimu sendiri, itulah kekejian di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak bisa menghargai apa yang kau percaya sendiri. Apa yang kau katakan bahwa ini jumlahnya 1 kilo, ternyata tidak 1 kilo. Kalau kita beli, bisa lebih dari 1 kilo. Kalau kita jual, mungkin cuma 8 on, atau 7,5, atau 9 on. Kenapa? Karena kita mempunyai 2 batu timbangan. Bahkan yang namanya digital scaling, itu pun bisa keliru dari waktu ke waktu. Bisa ngaco, bisa salah menimbang. Ternyata bukan benar-benar 1 kilo, gitu ya, satu contoh. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia ketika batu timbangan atau neraca itu tidak akurat, tidak tepat? Ada satu alat namanya calibrator. Dia harus dikalibrasi, ditentukan, dipulihkan kembali, di-adjust supaya akurat. Betul-betul 1 kilo adalah 1 kilo. Nah, kalibrator ini tidak akan berbohong. Dia akan mengatakan apa adanya. Kalau 1 kilo adalah 1 kilo. Kalau 7 on, dia katakan 7 on. Semua timbangan dari waktu ke waktu harus dikalibrasi. Harus di-scale ulang. Di-adjust ulang supaya menjadi akurat dan betul-betul bisa menimbang dengan tepat
supaya betul-betul tidak salah. Sekarang dalam hidup kita, mungkin saudara berkata, oh saya bukan pedagang, saya nggak menggunakan timbangan. Mungkin dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari, kita mempunyai dua timbangan. Kalau saya memerintah, saya maunya begini. Tapi kalau saya diperintah, saya maunya begitu. Kalau saya menjadi pengusaha, saya maunya orang kerja keras. Kalau saya menjadi pegawai, saya maunya kerja lambat-lambat. Kalau saya begini, posisi saya akan seperti ini. Tapi kalau saya ada posisi di bawah, saya maunya seperti ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, itu adalah dua jenis batu timbangan. Itulah kenajisan bagi Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, semua yang kita lakukan, sebetulnya kita mempunyai batu timbangan. Sebagai hamba Tuhan sekalipun, dari waktu ke waktu saya gregetan dengan orang-orang yang cuma bisa ngomong. Tapi seringkali saya juga cuma bisa ngomong. Tuhan tentukan, Tuhan tegur diri saya. Ternyata saya menggunakan dua batu timbangan yang tidak akurat. Dan inilah kekejian bagi Tuhan. Lalu kalau saya sudah melanjari seperti itu, dalam kehidupan, dalam bertransaksi, dalam hidup bermasyarakat, dalam berjualan, dalam berdagang, dalam membuat komitmen, dalam segala perkara, kalau ternyata batu timbangan yang saya pakai itu salah atau itu tidak akurat, supaya jangan mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Bagaimana saya bisa mengkalibrasi batu timbangan saya? Supaya neraca yang saya bawa di hadapan Tuhan, ini betul-betul akurat. Nah ini lihat, ini kalibrasinya. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, inilah kalibrasinya. Lihat, Matius 7 ayat yang ke-12. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara bisa bayangkan, seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab nabi tertulis dalam satu ayat ini. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat bagimu, perbuat juga demikian kepada orang lain. That's the calibrator. Itulah kalibrasi untuk semua anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau melihat batu timbanganmu, itu akurat atau tidak akurat, hantamkan kepada ayat ini. Benturkan kepada kebenaran apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau saudara betul-betul bisa melakukan ayat ini dengan benar, dari waktu ke waktu, ada beberapa di sini ikut saya dalam beberapa meeting, urusan bisnis. Saya katakan kepada orang yang berada di hadapan saya katakan begini, kalau betul-betul kamu anggap ini fair, saya balik. Kalau saya yang menjual dengan harga seperti ini, dengan kondisi seperti ini, apa you mau beli? Kalau you nggak mau beli, ini berarti busuk. Ini berarti nggak benar. Karena ini kalibrasi yang tidak mungkin salah. Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Kalau kamu mau berani menjual satu hal dengan harga seperti ini, kamu pun berani membeli dengan harga seperti itu. Saudara, ada saya kenal satu orang. Dia berkata, Pak, saya diberkati Tuhan. Saya jual beli mobil bekas. Wah, saya diberkati Tuhan luar biasa. Dan kadang-kadang untungnya bisa cukup bagus, bisa beberapa puluh juta satu mobil. Wah, puji Tuhan. Bagaimana? Ya saya pinter-pinter sedikit lah Pak. Jadi mobil udah kropos-kropos, saya tutup dengan kertas minyak, kemudian saya semprot bawahnya dengan cat warna hitam. Orang gak melihat, semuanya kelihatan baik. Begitu keluar hujan dikit langsung kroposnya kelihatan. Saya bilang itu jahat. Itu namanya penipuan. Itu bukan keuntungan dari Tuhan. Itu karena you buat-buat seperti itu. Berani nggak kamu beli mobil dengan kondisi seperti itu? Dengan harga seperti itu? Loh ya kita kan jualan Pak. Kan harus pintar-pintar mendekorasikan. Memberikan make up yang bagus. Memberikan, itu strategi bisnis. Itu bukan strategi. Itu busuk namanya. Saudaraku, saya ini pengusaha. Saya ingin sampaikan di hadapan saudara, di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih punya cara berpikir seperti itu busuk di hadapan Tuhan. Itu timbangan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena engkau adalah pribadi yang tidak pernah bisa menghormati perkataanmu sendiri. Engkau menjual. Kitab Amsal berkata begini. Lihat, Amsal 20:14 berkata gini. Tidak baik kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya sendiri. Dia jelek-jelekan barang yang mau dia beli.
Supaya apa? Harganya murah. Lalu kemudian udah dapat, wah memang saya pinter negosiasi. Memang saya pinter, hebat, lihai. Saudaraku, itu bukan lihai. Itu busuk namanya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, demi kasih Kristus, kalau saudara betul-betul tidak berani melakukan kebenaran firman Tuhan ini, jangan harap tahun 2025 ini engkau akan melihat berkat Tuhan terjadi. Terkutuklah orang yang menggeser batas milik sesamanya manusia. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Dan seluruh umat Tuhan harus berkata, amin. Saudaraku, saya ingin sampaikan, tahun ini hiduplah hati-hati di hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, para pengusaha, apapun yang saudara lakukan dalam hidupmu sehari-hari, lakukan apa yang saudara katakan. Kalau saudara tidak mau menjual dengan harga seperti itu, jangan beli dengan harga segitu. Kalau saudara mau menjual dengan harga seperti itu, beli juga dengan harga seperti itu. Dengan kondisi seperti itu. Kalau saudara tidak mau menipu, jangan menipu. Kalau saudara tidak mau dihutangi dan tidak dibayar, jangan berhutang dan tidak dibayar. Tidak membayar. Jangan menipu lagi. Mulai hari ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saya sudah lepaskan perkataan ini seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Supaya dilepaskan kepada umat Tuhan. Dan kalau saudara terus degil hatimu. Tetap mempertahankan hidup yang seperti ini. Saudara sendiri akan menghidupi apa yang engkau percayai. Hari ini demi kasih Kristus saya ingin sampaikan. Jangan lagi ada yang hidup dengan timbangan ganda. Neraca yang serong. Karena ini kekejian di hadapan Tuhan. Kalibrasi hidupmu. Kalibrasi cara engkau berpikir, cara engkau berbisnis, cara engkau berumah tangga, cara engkau memimpin, cara engkau hidup, kalibrasi itu. Tabrakan dengan firman Tuhan. Kalau engkau tidak mau orang lain melakukan seperti itu kepadamu, jangan lakukan seperti itu. Kalau engkau mengharapkan orang lain melakukan seperti itu, engkau duluan harus lakukan seperti itu. Saudaraku, firman Tuhan ini tentu gak gampang untuk saya sendiri katakan. Tapi ini adalah kebenaran. Dan tanpa menggenapi kebenaran ini, engkau tidak akan mungkin bisa berkata, Tuhan, berkati tanah batas milikku. Kenapa? Karena aku tidak akan menggeser batas milik orang lain. Aku akan menghormati komitmen yang aku buat. Aku akan menghormati ikat janji yang aku buat. Dan itu hanya akan terjadi kalau engkau tidak menggeser batas-batas yang bukan milikmu. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, saya rindu betul-betul kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ini latar belakang awalnya. Saya ingin bercerita tentang satu dewa. Ya. Mungkin jarang saudara dengar. Beberapa hari yang lalu, waktu liburan, Christmas dan Tahun Baru, saya pergi dengan keluarga. Dalam perjalanan ini, kata-kata ini begitu kuat, terurai di dalam benak pikiran saya. Sehingga saya mencari tahu, menyelidiki. Saudara yang punya Alkitab di dalam gadget saudara, di dalam handphone, saudara dengan mudah bisa menemukan ayat-ayat ya. Saudara tahu, mengerti maksud saya. Saudara tuliskan satu kata, nanti semua ayat-ayat itu akan keluar yang ada di dalam Alkitab. Mau dalam bahasa Indonesia, bahasa yang lain-lain, semuanya bisa saudara cari dengan mudah sekali. Nah, ada satu kata yang mengiang-ngiang beberapa hari lamanya dan membuat saya menyelidiki betul-betul tentang satu perkara ini, yaitu tentang dewa Terafim. Berapa banyak saudara yang pernah dengar Terafim? Ada yang pernah dengar? Dewa Terafim ada ya? Nah, saya ingin sampaikan, mungkin kita mendengar, tapi saudara mungkin nggak pernah ngeh, apa itu dewa Terafim? Terafim dalam bahasa Inggris, atau dalam dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan sebagai kemudian dimasukkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai disgraceful thing. Hal-hal yang mencemarkan. Hal-hal yang memalukan. Itulah terafim, disgraceful thing. Perkara-perkara yang memalukan, yang mencemarkan. Dan ini adalah satu dewa. Pertama kali, nanti kalau saudara lihat di Alkitab, saudara dari gadget, tulis terafim. Kalau bahasa Indonesia pakai FIM, kalau bahasa Inggris pakai PHIM. Terafim. Begitu saudara mengetik kata terafim, pertama kali
kata terafim atau dewa terafim itu disebutkan, itu ada di Kejadian 31. Ya, nanti saudara pulang, saudara lihat aja sendiri. Jadi karena menyingkat waktu, saya nggak akan buka semua ayat-ayatnya. Pertama kali disebutkan, itu ada di Kejadian 31. Dewa terafim pertama kali dimiliki itu oleh Laban. Terafim adalah dewa household god, household idol. Dewa milik keluarga. Kalau mungkin orang-orang dari orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese, ada yang dahulu kita punya yang namanya meja abu. Saudara tahu ya? Mungkin masih ada saudara yang punya keluarga yang punya meja abu di rumah. Meja abu itu seperti warisan. Ditempatkan di tempat yang paling terhormat dalam rumah. Disembah, dipuji, diagung-agungkan. Dan kalau papa mati, maka meja abu itu pindah ke anak. Anak mati, maka meja abu itu pindah ke cucu dan ke cicit dan terus menerus. Meja abu ini sebagai dewa seperti terafim bagi orang-orang pada zaman perjanjian lama. Dewa ini mengalir seperti meja abu. Dari engkong buyut kepada anak cucu terus sampai keturunan berikutnya. Dipertahankan, dipuja-puja, diagung-agungkan, ditempatkan di tempat yang paling terhormat dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar household idol, household god. Tapi ini menjadi dewa yang mengalir seperti DNA, turun-temurun. Saya cari tahu, terafim itu dewa apa? Gak ada cerita. Gak ada terjemahan yang menerjemahkan terafim itu dewa apa. Saya teringat kepada satu orang hamba Tuhan, namanya N.T. Wright. N.T. Wright berkata begini, "You are what you worship." Engkau adalah seperti yang engkau sembah. Jadi kalau saya balik, kalau saya mau tahu yang saya sembah siapa atau apa, saya lihat diri saya. Kalau saya mau tahu persis yang disembah oleh Pak Rudi Budiono, itu Tuhan yang seperti apa? Lihat hidupnya. Kalau hidupnya seperti ini, Tuhannya itu seperti itu. Sederhana, saudaraku. Sepakat ya? Karena you are what you worship. Jadi saudara nggak perlu menjadi gembar-gembor, oh saya percaya Tuhan, saya pengikut Yesus dan sebagainya. Orang akan melihat hidupmu. Dan mereka akan menghujat atau menyembah Tuhan, tergantung hidupmu. You are what you worship. Kalau engkau menyembah Tuhan yang benar, maka hidupmu akan benar. Kalau engkau menyembah Tuhan yang busuk, hidupmu akan busuk. You are what you worship. Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan pendeta Robert dan Ike, duduk dengan suami istri dan satu orang. Gemetar, menangis. Dia ditipu habis-habisan oleh pendetanya sendiri. Oleh hamba Tuhan sendiri. Bahkan rumah tangganya dibikin kacau. Dirampok habis-habisan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, itu bukan hamba Tuhan. Because you are what you worship. Kalau saudara mau tahu orang ini menyembah siapa, lihat hidupnya. Kalau hidupnya itu penuh dengan kerakusan akan mamon, dia menyembah mamon. Sekalipun ngomongnya nama Yesus. Ingat pada waktu orang-orang Israel di bawah bukit, mereka berkata tentang patung lembu emas, patung lembu tuangan yang dibuat oleh Harun. Dia berkata, "Hai Israel, this is Yahweh yang memimpin kita keluar dari Mesir." Mereka menyebutnya sebagai Yahweh, tapi menunjuk kepada patung lembu emas. Bukan yang saudara sebut, it's not what you say, it's what you do. Itulah Tuhanmu. Saudara ikuti pelan-pelan ya. You are what you worship. Saya nggak mengerti terafim itu dewa apa, patung berhala apa. Tetapi saya melihat orang pertama yang hidup mempertahankan terafim adalah Laban. Di Kejadian 31, ketika Laban bangun pagi, dia memberes-bereskan, tiba-tiba dia lihat patung yang biasanya ada di tempat yang paling terhormat dalam rumahnya, yaitu patung terafim, hilang. Dan bukan hanya patung terafim hilang, anak cucunya, mantunya juga hilang. Semuanya sudah lari. Laban langsung berpikir, pasti terafim milikku
itu dicuri oleh Yakub mantuku. Tapi tadi malam Tuhan sudah berpesan kepada Laban, jangan apa-apakan, jangan perkatakan yang jahat sekalipun kepada mantumu. Tetapi karena terafimnya hilang, dikejar. Saudara ingat ya, saya sudah berkali-kali bicara tentang ini, tapi saya akan ulas sedikit. Waktu Laban mengejar Yakub, tujuannya bukan mengejar Yakub. Tujuannya adalah mengejar terafim yang dicuri oleh Yakub, dianggap dicuri oleh Yakub. Dan kemudian tentunya dia juga mengejar Yakub. Kenapa? Karena Yakub itu pekerja murahan. Bisa membantu dengan gaji ala kadarnya, semaunya. Bisa dirubah-rubah. Dalam 20 tahun dirubah gajinya 10 kali. Dikejar. Singkat cerita, ternyata terafim itu dicuri oleh anak Laban sendiri. Namanya Rahel. Ditaruh di bawah dudukan daripada Rahel. Dan Rahel sedang dapat haid, sedang dapat bulan pada waktu itu. Digeledah semuanya, gak ketemu. Ketika bagian Rahel bilang, aku gak bisa berdiri papa. Karena aku sedang datang bulan. Papanya sadar, ya oke lah. Gak ketemu. Patung itu dicuri. Singkat cerita, terjadilah percekcokan antara mantu dengan mertua. Mereka mulai salah menyalahkan. Yakub karena udah panas hati, dia bilang begini, aku mencuri apa? Engkau perlakukan aku seperti pencuri. Engkau geledah semua milikku. Tidak ditemukan terafim itu. Sekarang kau menuduh aku mencuri. Letakkan semua, beberkan di tempat ini. Yang mana yang aku curi? Tidak satu pun aku curi. Kalau ada satu yang aku curi, ambil, silakan. Terafim tidak ditemukan. Kemudian Yakub berkata begini, selama 20 tahun aku bersusah payah. Aku kerja dimakan terik matahari. Kalau ada kambing dombamu yang mati, aku ganti dengan duitku sendiri. Kalau ada yang diterkam binatang buas, aku ganti dengan kambing domba milikku sendiri. Semuanya tidak ada yang cacat, tidak ada yang keguguran, tidak ada yang gagal panen. Tetapi selama 20 tahun, engkau telah merubah upahku 10 kali. Waktu saya merenungkan ini, saya langsung ingat, langsung sadar. Itulah terafim. Terafim adalah dewa penipuan. Dewa ingkar janji. Dewa yang tidak menghormati sebuah komitmen, sebuah ikat janji. Apapun yang terjadi, dia akan rubah-rubah semaunya. Itulah nafas watak perangai dari orang yang menyembah terafim, yaitu Laban. Selama 20 tahun, kalau tidak menguntungkan buat dia rubah. Tidak lagi menguntungkan, dirubah lagi. Terus dirubah-rubah. Selama tujuannya, it's good for me. It's for my own glory. For my own winning. Semua untuk saya, demi untuk saya. Kehormatan saya. Selama saya diuntungkan, selama saya dimakmurkan, apapun saya akan lakukan. Saya akan halalkan segala cara. Demi mencapai my will. By hook or by crook, aku akan lakukan semuanya. Supaya aku menang, supaya aku berhasil. Itulah nafas aroma perangai dari orang-orang yang menyembah terafim. Dari situ saya menyimpulkan, oh inilah terafim. Terafim diambil oleh Rahel. Kemudian dibawa pulang. Di situ akhirnya karena nggak ditemukan, Yakub dan Laban bersumpah. Laban bersumpah demi terafim, demi dewa-dewa yang dia sembah. Yakub bersumpah demi the fear of Isaac. Demi takut yang ada pada Ishak. Laban berkata gini, kamu tidak akan diberkati kalau kamu melanggar sumpah ini. Yaitu jika kamu mengambil istri-istri dari orang-orang lain, kecuali anak-anakku sendiri. Laban bersumpah, Yakub bersumpah, selesai. Laban bersumpah demi terafim, Yakub bersumpah demi yang ditakuti. Demi takut yang ada pada papahnya, yaitu Ishak. Ya. Ini saya udah cerita sedikit. Saya ingin saudara betul-betul memperhatikan dan refresh pemahaman ini. Kemudian Rahel pulang. Dan Rahel ikut dengan Yakub. Singkat cerita, Yakub mulai beranak cucu. Mulai hidup dengan banyak perkara. Ada satu ketika Rahel itu mandul sepertinya, nggak punya anak. Lea anaknya jebrot, terus punya anak. Ini Rahel nggak punya anak.
Dia marah-marah kepada Yakub. Dia bilang, kamu ini bagaimana? Kenapa saya nggak punya anak? Yakub marah balik. Dia bilang, emangnya aku Tuhan? Apakah aku yang membuat kamu tidak punya anak? Lalu Rahel berkata begini, ini Bilha, pembantuku, budakku. Tiduri dia, supaya aku punya anak dari dia. Sudah ingat? Di hadapan papahnya, Rahel mendengar Yakub bersumpah dengan papahnya sendiri. Kalau kamu sampai mengambil istri dari orang-orang lain kecuali anak-anakku, maka terkutuklah kamu. Sekarang disodori oleh anaknya sendiri, yaitu Bilha, supaya ditiduri. Ditidurilah Bilha. Lahirlah anak-anak. Namanya Dan, kemudian namanya Naftali. Ketika Naftali lahir, Rahel berkata begini, aku telah berjuang habis-habisan melawan kakakku. Aku telah bergumul habis-habisan melawan kakakku. Sekarang Tuhan memperhatikan aku. Hasil daripada tipu daya dianggap sebagai berkat dari Tuhan oleh Rahel. Singkat cerita, terus menerus. Nanti saudara pulang, saudara ketik aja di Alkitab yang saudara miliki, Bible elektronik, Terafim. Yang pertama akan muncul tentang Laban di Kejadian 31. Terus dicuri oleh Rahel, anak Laban. Dari Rahel terus turun. Diberitakan kanan kiri. Di kitab Hakim-Hakim. Ada yang namanya Mika. Mika adalah seorang dari suku Efraim di Hakim-Hakim 17. Mika dari suku Efraim. Siapa Efraim? Efraim adalah anak Yusuf. Siapa Yusuf? Anak Rahel. Dari Laban turun kepada anaknya Rahel. Dari Rahel turun kepada Efraim, anak Yusuf. Mika membuat patung terafim untuk disembah. Dan dia diupah oleh suku Efraim untuk menjadi imam bagi terafim. Singkat cerita, kemudian di 3 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim, yaitu di Hakim-Hakim 19, 20, dan 21. Nanti saudara pulang, saudara baca sendiri. Di 3 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim, terafim itu mulai bermanifestasi. Pada waktu itu ada satu suku dari Israel, namanya suku Benyamin. Pada waktu itu ada orang Lewi sedang pergi menuju melewati wilayah Benyamin dan kemudian akan melewati satu wilayah orang asing, kemudian dia tidak mau tinggal. Dia memilih untuk sampai kepada wilayah orang Israel, yaitu sampai ke suku Benyamin. Ketika dia sampai di sana, dia diterima dengan lapang dada, dia tidur di sana dengan istrinya. Pada tengah malam, rumahnya diketok. Orang-orang dari suku Benyamin, orang-orang Gilead dari suku Benyamin, menggedor-gedor rumahnya. Dia katakan, keluarkan istri yang baru, orang yang baru saja datang ke rumahmu. Kami mau pakai istrinya, kami mau tiduri istrinya. Pemilik rumah berkata, jangan begitu, nggak baik. Apalagi ini orang Lewi, ini hamba Tuhan. Nggak peduli, kami mau tiduri dia. Dipaksa, dikeluarkan wanita itu, istri orang Lewi. Ditiduri sampai pagi hari. Pagi hari istrinya pulang, jatuh, mati di depan pintu daripada orang itu. Orang Lewi ini marah, dipotong-potong, 12 potongan daripada istrinya. Dikirim ke kepala suku masing-masing daripada suku Israel. Dia katakan, beginilah dilakukan oleh suku Benyamin terhadap istriku, istri orang Lewi. Ditiduri sampai mati. Ini hasilnya. 11 suku marah luar biasa. Dia katakan, tidak akan kita biarkan ini terjadi. Ini aib besar. Ini kutuk besar bagi bangsa ini. Dipanggil suku Benyamin. Keluarkan orang-orang yang meniduri istri daripada orang Lewi ini. Mereka berkata, tidak mau, kami tidak akan lakukan ini. Lo lihat nafasnya. Kesatu, tidak menghormati keberadaan orang Lewi. Kedua, tidak menghormati sakralnya pernikahan daripada orang Lewi.
tidak menghormati bahkan pernikahan sama sekali. Ditiduri istri orang seenaknya. Dan ketika diperhadapkan kepada pertanggung jawab, mereka akan ngotot, kami tidak mau bertanggung jawab, kami tidak mau mengaku salah, kami tidak akan menyerahkan orang-orang yang berbuat salah ini. Singkat cerita, 11 suku Israel bersumpah, kita tidak akan diam sampai kita habisi suku Benyamin. Saudaraku, dihabisi total. Sampai lumpuh betul-betul, hampir punah. Kalau ada satu suku di Israel yang dipunahkan oleh bangsanya sendiri, itu suku Benyamin. Siapa suku Benyamin? Anak Yusuf, anak Rahel, anak Laban. Ketika sudah semuanya hampir punah, tidak ada lagi perempuan yang sisa untuk meneruskan keturunan suku Benyamin. Tuhan katakan, oke, sekarang surut marahnya, jangan teruskan. Udah cukup suku Benyamin mengalami yang namanya kehancuran sedemikian rupa. Jangan sampai ini lebih hancur lagi. Lalu bagaimana? Sekarang kita udah bersumpah, kita tidak akan memberikan anak-anak kita perempuan untuk menjadi istri orang seperti ini. Mereka tidak akan pernah menikah dan mereka akan mati dengan sendirinya. Lalu Tuhan ajarkan mereka. Dalam pesta, dalam satu perayaan, ketika mereka panen dan mereka menari-nari dalam panennya, anak-anak gadis dari suku-suku yang lain, suku Yehuda, suku Ruben, suku Isakar, semua sedang menari-nari. Suku Benyamin mengintai. Dan kalau dia menemukan ada gadis yang dia suka, dia rebut dibawa pulang. Dan ketika ayah daripada gadis itu datang, maka yang lain akan berkata, udahlah, let it go. Biarkan itu terjadi. Saudaraku, bahkan untuk mendapatkan istrinya, suku Benyamin harus mencuri dari sebuah perayaan. Saudaraku, kenapa saya cerita ini semua? Supaya saudara melihat betapa jahatnya pengaruh daripada dewa Terafim. Dihancurkan total. Sejak waktu itu. Waktu saya merenungkan ini, baru saya mengerti. Saya ingin cerita sedikit. Di Israel, sampai hari-hari ini ada 2 kelompok. Sebagian besar kelompok itu percaya yang namanya maternal line. Garis keturunan ibu. Orang-orang Yahudi yang dianggap Yahudi, itu kalau mamahnya Yahudi. Kalau papahnya Yahudi, mamahnya orang Tangerang, itu bukan orang Yahudi. Rabbinical Jewish itu menganggap yang betul-betul Yahudi adalah kalau mamahnya Yahudi. Tapi kemudian modernisasi mulai menganggap anak-anak orang Yahudi dari laki-laki itu juga keturunan bangsa Israel. Coba lihat satu ayat firman Tuhan. Kejadian 21 ayat yang ke-13, silakan. Dalam Kejadian 21 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Sudah lihat, ini perkataan Tuhan kepada Hagar. Tetapi keturunan daripada budak ini, perempuan ini, akan aku jadikan satu bangsa. Jadi dia tidak disebut sebagai anak Abraham. Dia disebut sebagai benih Abraham. Tapi bangsa lain. Nah, berdasarkan ayat ini, orang-orang Yahudi Rabbinical Jewish itu menganggap orang-orang Yahudi tulen itu adalah kalau mamahnya Yahudi. Saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba suku Benyamin, mamah-mamah suku Benyamin, itu bukan orang Benyamin. Itu orang Ruben, orang Yehuda, orang Isakar, orang Naftali, orang Asher, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka terputus daripada keturunan Terafim. Betul-betul dipunahkan. Tapi ada beberapa yang masih nyata daripada keturunan suku Benyamin. Mamahnya orang Benyamin. Saudaraku, kemudian setelah kitab Hakim-Hakim, kata Terafim itu ditemukan di diri Saul. Saul adalah orang
yang mempertahankan, berjuang, dan memiliki dewa Terafim. Kemudian anak Saul namanya Mikal, itu juga menyimpan dewa Terafim. Siapa Saul? Orang Benyamin, anak Yusuf, anak Rahel. Siapa Mikal? Anak Saul, anak Benyamin, anak Yusuf, anak Rahel. Sampai kemudian Mikal dikawinkan dengan Daud. Tetapi Alkitab berkata gini, sampai matinya Mikal tidak punya anak. Terkadang saya berpikir, oh ini karena Mikal ini mengolok-olok Daud dan sebagainya. Tetapi dalam hal lain, sepertinya Tuhan ingin memutuskan garis keturunan. Supaya anak Mikal tidak ada lagi. Tidak ada lagi keturunan daripada orang yang menyembah Terafim. Sejak waktu itu, tiba-tiba kitab Raja-Raja yang berikutnya dan sebagainya, kitab Yehezkiel, menyebut dewa Terafim itu ada di bangsa Babel. Tidak lagi disebutkan ada di bangsa Israel. Nanti saudara pulang, saudara selidiki apa yang saya katakan. Karena menyingkat waktu saya ceritakan semuanya, nanti saudara ketik aja di gadget saudara Terafim. Saudara akan lihat urut-urutannya. Kemudian setelah Mikal, tiba-tiba pindah ke bangsa Babel. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Saudara perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Read my lips. Jika ada satu dosa yang mempunyai sengat begitu dalamnya, sampai mengalir dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya. Ini adalah sengat dosa penipuan. Kejahatan ingkar janji. Saudara pikir, oh yang penting saya untung. Yang penting dia udah setuju dengan saya bisa putar balikan semau saya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Tanpa sadar, engkau sedang mengglorify dewa Terafim. Engkau sedang mengeluh-elukan yang namanya dewa kerakusan, dewa yang menjijikan ini. Disgraceful thing. Hal-hal yang menjadi celah. Tanpa sadar, engkau sedang menyembah Terafim. Anak cucumu akan bayar semua ini. Satu kali. Kalau itu terjadi bagi anak Laban, bagi Rahel, bagi Efraim, bagi Benyamin, bagi Saul, terus turun-temurun, begitu banyaknya generasi demi generasi. Apakah itu tidak akan terjadi bagi kita? Hanya karena satu perkara, rakus tidak pernah menghormati sebuah ikat janji. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, biar roh takut akan Tuhan turun atas saudara. Takut akan Tuhan adalah lawan kata daripada Terafim. Mazmur 15 berkata gini, Daud berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam rumahmu? Orang yang bersih tangannya, orang yang tidak berkata dusta, orang yang begini, orang yang begitu. Dan orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang yang berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Terafim akan berkata, batalkan sumpah, batalkan ikat janji. Selama engkau untung, selama engkau diberkati, it's okay, everything is fine. Batalkan semuanya. Tapi takut akan Tuhan berkata, pegang janji, sekalipun kau rugi. It's up to you, sebagai hamba Tuhan. Hari ini seperti Tuhan perintahkan Musa, hari ini saya berkata kepada saudara, engkau mau menyembah Tuhan dengan takut akan Tuhan, atau engkau mau menyembah Terafim, dewa yang menjijikkan, dewa yang menjadi kecelaan. Hari ini putuskan. Sebentar saya akan berdoa, betul-betul saya ingin putuskan ikatan Terafim itu. Supaya anak cucumu diberkati. Saudaraku, perhatikan sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan betul-betul supaya saudara betul-betul diberkati. Saudara betul-betul dimurnikan. Anak cucumu tidak perlu meminta-minta roti. Jangan menipu. Jangan berdusta lagi. Kalau engkau bersumpah, tepati sumpahmu. Kalau engkau berjanji, tepati janjimu. Jangan lagi mengabaikan semua ikat janji. Penyembah Terafim akan berkata begitu. Laban merubah-rubah sumpahnya 10 kali. Tapi Yakub bersumpah demi yang ditakuti oleh Ishak. Saudaraku, hari ini dengan sangat sederhana saya ingin ajak saudara untuk belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Hormati Tuhan. Hormati perkataanmu sendiri.
hormati ikat janji yang kau buat. Kepada siapapun. Kepada istrimu, hormati dia. Kepada lawan bisnismu, hormati ikat janji itu. Kalau engkau berkata saudara akan lakukan, saudara lakukan. Kalau saudara betul-betul tidak dapat lakukan, berlutut minta ampun. Katakan, aku minta maaf, beri aku waktu. Saya berdoa supaya di gereja ini tidak ada lagi penipu, pendusta, yang terus-menerus memutar balikan ikat janji. Supaya semua kita diberkati. Saudara mau diberkati? Mulai hari ini, ingat satu hal. Saya tidak akan menyembah terafim. Saya tidak akan menyembah household God ini. Supaya anak cucu saya tidak harus menikmati ini. Mari, hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Semua yang lain tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kalau saudara datang dengan suami istri, saudara pegang tangan suami istri. Semua tutup mata. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan sekali lagi. Ini perkataan Musa. Ulangan 27 ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Hamba-hamba Tuhan, mulai hari ini, yang bukan milikmu, jangan sentuh, jangan ingini, jangan nikmati yang bukan milikmu. Belajar takut akan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan.